pembelajaran supaya pelajaran pada hari ini ada berkahnya dan ada manfaatnya. Lebih baik kita berdoa dulu dengan membacakan surah Al-Fatihah. Doa dimulai. Dampaknya membuat anak-anak ibu banyak yang sakit. Mudah-mudahan banjir ini tidak berulang kembali dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semuanya dan yang sakit supaya cepat sembuh. Amin. Ya kan? Baiklah anak ibu, bagaimana perasaan kamu pada hari ini untuk mengikuti pelajaran? Bagaimana perasaan kamu? Senang untuk mengikuti pelajaran hari ini? Supaya kita mulai pembelajaran lebih semangat lagi, kita buat dulu tepuk semangat dengan benar-benar semangat. Coba yang bagus dulu duduknya semua. Yuk, tepuk semangat. Ya, baiklah anak ibu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita kan hari ini mau belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu pelajaran cerita tentang fiksi. Nah, dulu kamu udah pernah belajar kan cerita fiksi dan non fiksi kan? Di kelas berapa? Kelas 5. Kita ulang kembali nih pelajaran pada hari ini, yaitu cerita tentang fiksi. Nah, siapa yang tahu apa itu cerita fiksi? Ayo, siapa? Hayalan. Benar-benar terjadi. Jadi kalau cerita fiksi itu sebenarnya apa pengertiannya atau pemahamannya yang kamu pahami? Cerita fiksi yang kamu pahamin. Kesimpulan tadi katanya hayalan bu, imajinasi bu, tidak benar-benar terjadi. Ayo ambil dulu satu pengertian dari cerita fiksi. Nah boleh, Aura. Iya, kasih tepuk tangan buat Aura. Jadi cerita fiksi itu adalah cerita legenda yang menceritakan sebuah peristiwa yang tidak benar-benar terjadi. Itulah pengertian daripada cerita fiksi.
Malin Kundang. Sebelumnya, apa sih tujuan daripada cerita ini yang akan kita ceritakan? Dari cerita fiksi. Apa tujuannya kira-kira? Nah, tujuannya itu untuk mengembangkan imajinasi, empati, dan juga kreativitas, serta meningkatkan pemahaman kamu dalam bahasa, ya, ataupun dalam literasi, dan juga kamu itu nantinya akan bernalar kritis. Itulah tujuan kita belajar mempelajari cerita fiksi pada hari ini. Nah, nanti anak-anak ibu, setelah ini ibu akan menayangkan sebuah video. Nah, dari video ini nanti kamu harus benar-benar menyimak ceritanya, ya, benar-benar kamu lihat ceritanya, ya. Nanti kamu ibu suruh menugaskan, nanti ada yang mungkin mendemonstrasikan, ada yang menceritakan dengan cerita kamu sendiri, atau ada nanti kamu yang membacakan cerita tersebut. Mau lihat videonya enggak? Mau lihat enggak? Iya, cerita apa nih yang mau ibu tampilkan? Nanti ibu kasih tahu, ibu tanyakan, masih ingat enggak kamu udah pernah belajar tentang fiksi dan non fiksi? Udah pernah belajar belum? Nah, sekarang ibu akan tampilkan video. Kamu harus benar-benar memperhatikan video tersebut. Video ini yang akan ibu tampilkan adalah cerita tentang Malin Kundang. Mau lihat ceritanya kan? Mau lihat? Oke ya, kamu lihat dulu ceritanya ya. Dan benar-benar perhatikan ya nak ya. Ya, setelah ini nanti ibu akan bagikan kelompok. Untuk tanggung jawab dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Malin Kundang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda miskin bernama Made Rubaya dan anak lelaki satu-satunya, Malin Kundang. Untuk menghidupi keluarganya, Made Rubaya bekerja membantu para nelayan memindahkan ikan-ikan hasil tangkapan ke daratan. Ketika Malin beranjak dewasa, ia berangkat merantau ke negeri seberang. Ia berjanji akan kembali ke desanya jika sudah menjadi saudagar kaya yang dapat membahagiakan ibunya. Di negeri seberang, Malin berhasil mengembangkan usaha dagangnya sehingga menjadi saudagar yang kaya. Ia pun mempersunting anak perempuan tertua setempat yang terpandang. Namun, karena malu, ia tidak berani mengaku pada keluarga istrinya mengenai asal-usulnya sebagai anak yatim yang miskin. Suatu hari, Malin dan istrinya berlayar ke desa asal Malin karena urusan dagangnya. Made Rubaya ternyata masih hidup dan mengenali Malin dari jauh. Ia pun merasa sangat gembira dan berlari menghampiri Malin. Namun, Malin bersikeras untuk tidak mengakui Made Rubaya sebagai ibunya. Made Rubaya merasa sangat sedih mendengar kebohongan Malin. Ia pun berdoa pada Tuhan untuk menghukum anaknya. Selesai berdoa, langit pun tiba-tiba mendung dan hujan turun deras sekali. Tiba-tiba ada petir yang menyambar menimpa kaki Malin. Seketika itu juga, kaki Malin terkeras jadi batu. Alangkah kagetnya Malin dan orang-orang di sekitarnya. Ia segera bersujud meminta maaf pada ibunya. Namun, anaknya sudah menjadi gugur. Tubuh Malin pelan-pelan berubah merah hingga seluruh tubuhnya menjadi patung batu. Nah, selanjutnya Kak Eka mau kasih pertanyaan. Ya, jadi kamu udah lihat ceritanya kan? Udah lihat ceritanya belum? Nah, sekarang kamu persiapkan dulu ceritanya. Sebentar lagi kamu akan presentasi masing-masing kelompok. Ya, ini dari bagi kelompok ya. Ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok. Nanti dari masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasilnya. Tadi dari bagi yang sana visual, yang ini audio visual, dan yang dari sini adalah kinestetik. Kinestetik itu tugasnya ngapain? Mendemonstrasikan atau memperlihatkan ceritanya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau yang audio visual menceritakan langsung dengan bahasanya sendiri, gitu ya, langsung dia ceritakan dengan mulutnya sendiri. Sedangkan yang visual bagaimana? Setelah ditulis ceritanya, kamu bacakan total. Udah siap? Bisa? Bisa? Iya, aku kasih waktu untuk